Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan kepada mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Sehat ya? Tetap semangat ya? Mantap, luar biasa. Siap. Untuk hari ini, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama dulu membuka bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya saya panggil namanya ya satu persatu untuk absensi hari ini. Semuanya sepertinya hadir semua ya. Iya, saya lihatnya nggak ada kursi yang kosong. Biasanya kursi ini tuh full. Ya. Mbak Salma Nabila, Amalina, Khairina, Imroatus, Heni, Nok Amalia, Bahrul Amik, Helmi Fuad. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Mengawali pembelajaran hari ini, mohon semuanya untuk berdiri. Ayo, berdiri semuanya. Ini kan jam 14 ya, jam 2. Biasanya suasananya kalau jam 2 itu sudah mau ngantuk rasanya. Makanya harus semangat. Oke ya, semuanya harus kita mulai dengan tepuk semangat. Oke, semuanya bisa. Tepuk semangat, lihat dulu. Tepuk semangat. Semangat gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Yo, tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa. Baik, silakan duduk kembali. Oke ya, untuk hari ini adalah pertemuan yang kelima. Pertemuan yang kelima ini akan saya bahas dengan tema Makiyah dan Madaniyah. Namun sebelumnya saya ingin tanya dulu bagaimana terkait dengan pembelajaran sebelum pertemuan ini, itu pertemuan keempat. Yang kemarin itu adalah tentang nasikh dan mansuh. Masih ingat nasikh dan mansuh? Masih. Coba Mbak Halimah, nasikh mansuh itu apa? Oh lupa. Yang ingat siapa? Ada yang ingat? Ya. Nasikh dan mansuh itu merupakan kayak penghilangan hukum ayat, Pak. Oh, dihapus ya. Nasikh itu menghapus, mansuh itu yang di. Oke, masih ingat ya. Nanti yang lain bisa membaca kembali terkait dengan nasikh dan mansuh. Jadi nasikh mansuh itu menghapus ayat ya, ayat yang lain masuk pada ranah itu. Jadi ibarat kayak puzzle. Jadi saya gambarkan di sini ada puzzle ya, puzzle. Ada mansuh, kemudian ada ayat yang menghapus. Jadi ayat yang dihapus itu dihilangkan. Jadi posisinya nasikh dan mansuh itu ya menggeser-geserkan. Nah, kalau yang di makiyah ya sebagaimana di layar itu ya, makiyah dan madaniyah, itu nanti kita akan bahas tentang ini ayat yang masuk kategori Mekah atau ini ayat yang masuk ke kategori Madinah. Oke, kita mulai untuk pembelajaran teori makiyah dan madaniyah. Semuanya bisa lihat di layar ya. Untuk materi ini sebagaimana sebelumnya yang sudah saya share link pembelajaran ini melalui YouTube saya yang sudah saya share, nanti ini sifatnya penambahan materi ya. Kemarin sudah Anda pelajari sebelum pertemuan offline ini ya, sebelum Bapak memberikan materi sudah saya sampaikan secara online. Nah, ini adalah sifatnya untuk konfirmasi sekaligus nanti langsung saja kalau ada pertanyaan bisa kita tanya bersama-sama. Untuk yang pertama, teori-teori makiyah dan madaniyah ya. Jadi dalam mempelajari makiyah dan madaniyah itu ada 4 teori. Yang pertama adalah teori mulahadhatu makanin nuzul atau teori geografis ya. Kemudian ada juga teori mukhatabina fin nuzul atau teori subjektif. Yang berikutnya ada teori historis, teori zamanin nuzul, dan yang keempat adalah teori konten analisis atau teori mulahadhatu tadammanatus surah. 4 teori ini yang nantinya mengklasifikasikan ayat ini termasuk bagian makiyah atau madaniyah. Yang pertama adalah teori mulahadhatu makanin nuzul atau teori geografis. Jadi ada kelebihannya ya. Kelebihannya itu adalah rumusannya jelas dan mudah dipahami. Artinya kalau ini turunnya di Mekah, ya berarti di Mekah ini termasuk ayat makiyah. Ini ayat Al-Quran. Jadi
Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Ada yang tahu nggak definisi Al-Quran? Sebelum saya lanjutkan. Bacaan. Al-Quran bacaan. Ambil apa mas? Al-Quran itu apa? Kalamullah. Zabran. Apa tadi? Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oh ya, Mas, ya, silakan. Ini Pak, mau nanya tadi kan dari letak geografis gitu Pak. Ya. Berarti apakah Al-Quran itu hanya diturunkan di Makkah dan Madinah saja Pak? Oke, pertanyaan bagus. Kita beri aplaus untuk Mas Ya. Ini pertanyaan, apakah ayat Al-Quran itu hanya diturunkan di Makkah dan Madinah saja? Jadi ada kelemahannya. Ini salah satu kelemahan dari teori geografis itu adalah ternyata ada ayat yang turun di selain Mekah dan Madinah, yaitu ayat surat apa ini ya? Surat At-Taubah ayat 42. Ya. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihimus syuqqah wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzib. Oke, ini ayat turun di Tabuk. Tabuk itu bukan di Mekah atau di Madinah. Ya, ternyata ada juga ya, kalau turunnya bukan hanya di Mekah. Sebenarnya ada juga yang selain turun di Mekah dan Madinah, selain di Tabuk ya. Ini ada diturunkan di Palestina. Ya, seperti ayat was'al man arsalna min qablika min rusulina ja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Ini ayat turun di Palestina. Kalau kita lihat hadis, itu ternyata Al-Quran diturunkan di tiga tempat. Ya, Makkah, Madinah, dan Syam. Ya, kita lihat semua ini ya. Ya, ini teori geografis. Oke, selanjutnya adalah teori subjektif. Teori subjektif itu teori yang bersifat ya kepada siapa Nabi Muhammad berbicara. Kalau berbicara kepada orang-orang kafir, orang-orang Mekah, berarti itu ayat Mekah. Kalau berbicara dengan orang Madinah, berarti itu ayat Madinah. Oke. Selanjutnya teori subjektif ini ada kelemahannya, ya. Sebagaimana tadi geografis ada kelemahannya. Apa saja teori kelemahan ini? Ternyata tidak semua ayat menggunakan ayat kalimat nida. Ada yang tahu nida? Oh, yang pesantren tahu ini? Panggilan ya. Panggilan dalam bahasa Arab menggunakan ya ayyuhal ladina. Ya ayyuhal ladina. Ini coba kita lihat. Ya ayyuhan nasattaqu rabbakumul ladzi dan seterusnya. Pakainya ya nida. Tetapi di dalam ayat Al-Qur'an itu tidak semuanya menggunakan kalimat ya. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun memang nida. Tapi kalau misalkan innalladzina qalu rabbunallahu istaqamu dan seterusnya, itu kan tidak menggunakan kalimat panggilan sama sekali ya. Jadi ini termasuk salah satu kelemahan dari teori mulahadatu fin nuzul, teori subjektif ya. Oke, lanjutkan tentang teori historis. Nah, teori historis itu mudah dipahami. Kalau teori historis itu berkaitan dengan Nabi Muhammad hijrah. Hijrah Nabi Muhammad dari menuju berapa tahun Nabi Muhammad di Mekah? 13. Ya, ada yang mengatakan 13, ada yang 12 ya. Sisanya Nabi Muhammad di Madinah. Nah, separuh usia Nabi setelah hijrah itu dibagi dua fase. Ya, fase penurunan ayat Mekah, Madinah. Kalau Nabi belum hijrah ke Madinah, berarti Nabi ayat itu dikatakan surat Maki. Kalau sudah hijrah, Madaniyah. Keunggulan teori historis, semuanya tercakup. Kalau Nabi belum hijrah, ya surat Makiyah. Kalau sudah hijrah, pasti Madaniyah. Tapi ada kelemahannya. Ya, yang berikutnya ini ya, saya tunjukkan. Oke. Ini ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam di. Ini ayat terakhir. Ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tetapi diturunkan di Mekah. Pada waktu itu Nabi Muhammad setelah hijrah kan melakukan perjalanan ke Mekah ya. Ternyata ini ayat turun di Mekah. Tetapi kondisinya kan setelah Nabi Muhammad hijrah. Sehingga meskipun turun di Mekah, tapi dikatakan sebagai ayat Madaniyah. Begitu juga dengan ayat yang ini sebaliknya ya. Ini turunnya di Mekah, tapi dianggap Madinah. Dianggap sebagai Madaniyah. Kenapa?
innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, kalau di Madinah itu biasanya kontennya konten analisis, konten isi. Kalau isinya itu berkaitan dengan historisitas Madinah, maka dia dikatakan sebagai ayat madaniyah. Oke, yang terakhir adalah teori konten analisis atau mulahadatu tadammanatu surah, yaitu yang berkaitan dengan isi pembicaraan di dalam ayat itu mencakup hal-hal yang berkaitan dengan Mekah, maka itu ayat Makkiyah. Kalau yang berkaitan dengan Madaniyah, maka itu Madinah. Contoh, gini. Jadi surat Makkiyah itu biasanya isinya tentang pengajakan makhluk manusia pada waktu itu untuk masuk Islam. Sehingga ayat-ayatnya itu adalah nida panggilan dengan ayat al-kafirun, ya ayyuhal kafirun atau ya ayyuhan nas, gitu ya. Kalau ya ayyuhal kafirun karena di sana di Makkah itu kan belum pada masuk Islam atau ya ayyuhan nas, orang-orang yang manusia, wahai manusia ya. Karena waktu itu belum kenal Islam. Tetapi kalau yang Madaniyah itu lebih menekankan kepada peningkatan kualitas iman, sehingga ayatnya adalah berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, ya begitu. Dan biasanya ya ini saya tunjukkan ini langsung saja untuk tanda-tanda surat Makkiyah dan Madaniyah. Ya ini surat Makkiyah ada ya ayyuhan nas, kalla innal insana layadhu, ada kalimat kalla. Kemudian Anda sudah sering baca surat yang pendek-pendek, Yasin, Hamim. Kalau ayat-ayat yang semacam ini itu masuknya kategori surat Makki. Dan ayatnya pendek-pendek kalau Makkiyah itu. Ya, waktu itu kan orang kafir-kafir kan, pendek-pendek ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil, cerita tentang gajah yang dibunuh oleh burung. Ya, ada yang dari surga itu kan meneteskan kerikil itu kan orang-orang kafir ya. Itu semuanya ayat berbasis Makkiyah. Oke, kemudian ya ayyuhal kafirun ini ya, yang selanjutnya al-madaniyah. Pada intinya ini ya ayyuhalladzina amanu. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang tanya? Saya Pak, Gimana? apa manfaatnya mempelajari tentang surat Madaniyah dan surat Makkiyah? Surat Makkiyah dan Madaniyah. Oke, sebelum saya jawab, ada yang bisa menjawab? Silakan Mas Kevi ya. Untuk pertanyaan Mbak Elin, Ya. mengenai manfaat Madaniyah, itu menurut pendapat saya gimana? Sekedar tahu tempat turunnya, secara kalau di dalam analisis, ini kalau orang di Makkah itu hanya manfaatnya bisa membedakan mana ayat yang diberikan kepada orang Makkah, mana orang. Oke, kita beri aplaus untuk Mas Kevi. Oke, sebelum saya jawab, ini saya tunjukkan kembali RPS yang sudah saya berikan pada pertemuan pertama ya, terkait dengan kajian satu persatu dari sub mata kuliah ini. Jadi, kita adalah maksud dari kertuan ini nantinya mahasiswa itu bisa memahami, bisa menganalisis ya. Jadi, mahasiswa itu mampu menganalisis perbedaan Makkiyah dan Madaniyah dalam sudut moderasi beragama. Ini harus bisa dibedakan. Ya, awalnya memang harus bisa membedakan antara ini termasuk Makkiyah, ini termasuk Madaniyah. Tetapi ada makna yang lebih jauh yang perlu saya sampaikan di sini itu adalah ada nilai-nilai moderasi beragama. Nilai-nilainya apa? Yaitu Nabi Muhammad itu memberikan semacam perbedaan karakter, ya, memahami perbedaan karakter. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan orang-orang kufar, ya, Nabi Muhammad kemudian memberikan ajaran-ajaran yang sifatnya itu penanaman ketauhidan. Tetapi ketika Nabi Muhammad itu menemui orang-orang yang Madinah yang kualitas keimanannya sudah tinggi, maka Nabi Muhammad dengan ajakan persuasif yang lebih lembut, yang lebih santai juga meningkatkan kemauan atau motivasi orang-orang Madinah itu supaya bisa lebih meningkatkan keimanan. Untuk tema Makkiyah dan Madaniyah ini saya punya hasil riset yang memiliki kesinambungan dengan tema ini. Anda bisa lihat di Google Scholar saya yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Oke, baik, sepertinya pertemuan hari ini sudah cukup ya. Materi-materi sudah semuanya saya sampaikan. Untuk menutup materi ini saya punya permainan untuk menyemangatkan motivasi kembali supaya nanti setelah ini Anda termotivasi lagi, semangat kembali untuk materi setelah ini. Oke, semuanya berdiri, semuanya. Berhitung ya, berhitung mulai dari sana. Yang genap, jangan sebut angka genap, tapi bilangnya IBN. Boleh Mas? 1 IBN.
3 IPN. 4 Ben. 4. Yo. Ulang. 1 IPN. 3 IPN. 4. Wes. Ini. Oke, terakhir dari sini, saya dari sini. 1 IPN. 3 IPN. 5 IPN. 7 IPN. 8 9. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Ya, sepertinya waktu sudah habis ya untuk perkuliahan hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya, saya berikan tugas kepada Anda, cari ayat yang berkaitan dengan makiyah dan madaniyah. Ya, minggu depan dikumpulkan, Anda buat klasifikasi, ini ayat makiyah, ini ayat madaniyah. Tadi yang sudah saya sampaikan itu kan hanya sebagian, tapi ciri-cirinya sudah saya sampaikan tadi ya. Terus silakan dicari, dikumpulkan minggu yang akan datang sekaligus pertemuan saya selanjutnya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.